Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam astagfirul anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi billahi rabba wa min islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Baik, alhamdulillah rekan-rekan, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul lagi dalam Zoom meeting berkenaan dengan pengajian rutin spesial menyambut bulan suci Ramadan di episode 3. Kali ini kita akan membahas mengenai fikih puasa Ramadan yang akan dibahas pas tuntas oleh Ustadz Dr. Haji Makmur Hidayat, SAGMF. Baik, untuk membuka kegiatan kali ini, angka baiknya kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya langsung saja dipersilakan kepada Pak Ustadz untuk membahas terkait fikih puasa Ramadan. Dipersilakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan yang Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan dalam kehidupan kita. Semoga dengan kenikmatan ini kita mampu melaksanakan berbagai macam perintah dari Allah dan berusaha untuk menjauhi setiap larangan-larangannya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan yang Allah muliakan, ya kurang lebih tinggal 1 bulan kurang kita akan masuk bulan suci Ramadan. Maka untuk itu sangat tepat sekali kita senantiasa mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai bulan Ramadan yang hadir nantinya kepada kita, lantas kita tidak mampu mempersiapkan itu semua dengan sebenar-benarnya. Sayang sekali kepada kita, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengisyaratkan berbagai macam keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan itu sendiri. Begitu juga Rasulullah SAW menyampaikan begitu mulianya bulan Ramadan, begitu istimewanya bulan Ramadan, hingga bulan ini senantiasa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mencoba mengupas tentang fikih Ramadan, ya. Semoga kita bisa memahami tentang konsep fikih Ramadan ini, kita senantiasa bisa menjalankan dan melaksanakan saum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Apa saja yang harus senantiasa kita siapkan dalam memasuki bulan suci Ramadan? Tentunya kita harus tahu syarat-syarat ketika kita melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan ini, ya. Saum itu sendiri sangat wajibnya kita menunaikan ibadah saum, kemudian bagaimana kita berniat dalam melaksanakan ibadah saum, kemudian rukun-rukun daripada saum itu sendiri. Kalau kita sudah mengetahui itu semuanya, maka kita tinggal menjaga kualitas daripada ibadah saum itu sendiri. Dan mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini bisa memberikan pencerahan buat kita, bisa menambah keilmuan buat kita. Ya, kalau dalilnya kita sudah tahu semuanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah mengisyaratkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Itu
dalil bahwa diwajibkannya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Agar apa? Ya tentunya kita ingin meraih saum yang kita lakukan, menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang beriman. Lantas apa syarat daripada ibadah saum yang senantiasa kita lakukan nantinya? Nah, ini yang harus kita pahami. Orang yang melaksanakan ibadah saum sudah pasti dia harus dia harus beragama Islam, dia harus seorang muslim. Itu sudah pasti bahwa saum itu hanya bisa dilaksanakan oleh seorang muslim, itu syarat utama. Kalau seandainya dia bukan seorang muslim, sudah dipastikan bahwa dia itu tidak bisa melaksanakan ibadah saum. Kalaupun menurut agama mereka ya pastilah hanya yang kita sebagai seorang muslim, tentunya saum Ramadan ini menjadikan diri kita senantiasa harus beragama Islam. Yang kedua, syarat daripada saum itu adalah kita berakal. Orang yang berakal maka tentunya dia bisa membedakan antara yang baik dan yang salah, antara yang hak dan yang batil, antara yang benar ya dan yang tidak benar tentunya. Nah, makanya kenapa anak-anak itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan saum? Karena anak-anak itu dia boleh jadi akalnya tidak sampai ke arah sana. Tapi kita sebagai orang yang berakal, maka tentunya ini menjadikan syarat ketika kita akan melaksanakan ibadah saum kita di bulan Ramadan. Ketiga, ini yang menjadikan patokan ya buat kita juga, bahwa syarat ketika kita ingin melaksanakan ibadah saum itu adalah kita sudah usia balik. Ya, usia balik itu memang satu syarat bahwa kita wajib melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Kenapa usia balik menjadi syarat? Ya karena itu tadi, bahwa ketika dia sudah usia balik, ini berkaitan dengan akal dan pikirannya, sehingga dia bisa melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, buat kita saat ini, mari kita siapkan diri kita, apalagi kita sudah pasti sudah balik ya. Ditandai kalau wanita itu dengan haidnya, laki-laki sudah bermimpi basahnya. Nah, itu menjadikan satu hal bahwa syarat itu harus dipenuhi. Yang keempat, mengetahui akan wajibnya ibadah saum tadi. Nah, ketika kita tahu bahwa ini merupakan kewajiban yang harus kita lakukan, maka itu merupakan syarat buat kita agar kita senantiasa mampu melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu syarat wajib puasa yang harus kita penuhi. Nah, adapun syarat wajibnya ketika kita menunaikan ibadah saum, ya, kan ada syarat wajib penunaian. Artinya ketika kita mendapati waktu tertentu, maka kita dikenakan kewajiban. Kewajibannya sudah pasti ya. Waktunya sudah masuk kepada bulan Ramadan. Ya, kalau kita kan nunggu, ya kalau kita malah secara umumnya nunggu dari keputusan pemerintah. Kalau di organisasi Islam, para ormas itu kan punya para ulama-ulamanya untuk menentukan saum Ramadan-nya. Artinya kalau ada di Persatuan Islam, ada Dewan Hizbahnya, dia menentukan. Kalau kita mah fatwanya lah kalau MUI itu ya. Kalau di Muhammadiyah ada Dewan Tarjihnya, Majelis Tarjihnya, ya. Nah, ketika itu semua menjadikan penentuan-penetapan ibadah saum di bulan Ramadan. Jadi kita bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan itu sendiri, masuk tanggal 1 Ramadan. Yang kedua, syaratnya adalah tentunya kita sehat. Orang yang sakit itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum. Makanya ada yang namanya qadha, ada namanya pengganti di hari-hari yang lain. Jadi orang yang sakit itu, apalagi sakitnya memang tidak bisa ditinggalkan, sakitnya itu memang
susah untuk bisa melaksanakan ibadah saum, maka ia senantiasa boleh meninggalkan ibadah saum tersebut. Artinya orang yang sehat sajalah yang bisa, orang yang sehat yang bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Kemudian syarat wajibnya bagi penunaian ibadah saum ini apalagi? Nah, tentunya kita menetap atau mukim. Orang yang safar sendiri pun tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum. Ya, orang yang safar itu ada rukhsah, ada keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhra. Barang siapa yang dalam keadaan sakit, ya kan? Sakit itu memang tidak jadi wajib buat dirinya untuk melaksanakan ibadah saum. Au ala safarin, ya, dalam perjalanan. Jadi dia kalau dalam perjalanan itu boleh berbuka. Fa'idatu min ayamin ukhra. Ya, sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Artinya ketika kita melakukan safar, melakukan sebuah perjalanan, maka itu boleh kita tidak melaksanakan ibadah saum. Nah, para ulama ini berselisih pendapat. Ya, artinya membuat sebuah pilihan. Kalau kita safar, sekiranya kita kuat, maka kita boleh tetap melaksanakan ibadah saum ketika safar tersebut. Tapi ada ulama juga yang lainnya bahwa safar itu merupakan salah satu ketika kita melakukan safar, kita disunahkan untuk, bukan disunahkan, dianjurkan untuk berbuka, mengingat bahwa rukhsah itu adalah hidangan Allah. Maka Allah itu sangat suka kepada hidangannya yang senantiasa dicicipi oleh hambanya. Jadi, ya dipersilahkan sesuai dengan keyakinan kita bersama, mana yang menjadikan kita tambah yakin ketika kita melaksanakan safar tersebut. Jadi buat kita tentunya saum ini harus kita lakukan manakala kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan menetap atau mukim. Ya. Kedua syarat ini merupakan syarat wajib dalam penunaian ibadah saum. Ya. Bukan syarat sahnya saum, bukan. Ya, tetapi memang syarat dalam penunaian. Nah, ketika kita tidak bisa melaksanakan itu semuanya, maka kita wajib mengqadanya, kecuali ya orang yang sakit tapi sakitnya itu menahun. Mohon maaf nih, ada orang yang sakit menahun itu seperti yang cuci darah, ya, yang cuci darah, orang yang gagal ginjal, lantas dia cuci darah, kan dia menahun terus menerus, ya setiap tahunnya dia akan sakit seperti itu misalkan. Apakah kita wajib mengqadanya? Tidak. Para ulama sepakat kalau sakit menahun itu dia hanya membayar fidyah, pengganti untuk saumnya tadi. Ya. Nah, ketika kita sudah melakukan itu semuanya, menetap, kemudian dalam keadaan sehat, kemudian kita suci dari hadas, ya, suci dari haid dan nifas. Bagi seorang wanita tentunya ini menjadi faktor buat kita bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Jadi syaratnya suci dari haid dan nifas. Ya. Dalilnya apa? Yang menjadikan bahwa seorang wanita ketika melaksanakan ibadah saum itu dia harus suci. Dari Mu'azzah, dia berkata, saya bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Kemudian Aisyah berkata, kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Maka Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan Hurriyah? Ya, dari golongan Haruriyah. Aku menjawab, aku bukan Haruriyah. Akan tetapi aku hanya bertanya. Maka dia menjawab, kami dahulu juga mengalami haid. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi kesepakatan para ulama itu jelas bahwa wanita dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Jadi jelas bahwa ketika seorang wanita itu haid,
ketika wanita itu selesai sedang nifas, maka dia tidak wajib. Tapi dia harus mengqadha daripada syarat sah dari qadha dari saum yang ia tinggalkan tersebut sebanyak hari yang dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga ada syarat-syaratnya. Syarat ketika kita melaksanakan saum. Ya sudah pasti kalau syarat itu sudah jelas. Pertama harus diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu, segala perbuatan, segala ibadah, segala amal soleh yang kita lakukan, semuanya itu harus berlandaskan niat kita. Jadi niat ini sangat penting buat kita sebagai yang merupakan bagian daripada syarat sah sholat. Syarat sah saum ketika kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Ya. Yang kedua tadi kita suci. Kalau wanita sucinya tentu suci dalam keadaan hadas dan dari nifasnya. Nah, ini harus kita pahami bersama. Ya, ketika niat tertanam dalam hati kita, maka sesungguhnya itu merupakan salah satu syarat yang kita penuhi. Ya. Dalam hadis arba'in yang pertama, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, innamal bin niat, ya. Niat saum, niat puasa ini harus dilakukan. Karena apa? Untuk membedakan dengan menahan lapar biasa. Kan kita bisa ya menahan lapar biasa. Tapi kalau kita menahannya itu memang karena berniat untuk melaksanakan ibadah saum, nilainya akan berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya hanya menahan lapar? Misalkan ada orang yang sedang memiliki program diet. Nah, dia niatnya kan menahan lapar untuk dietnya tadi. Tapi kalau dia menahan, dia berniatnya untuk saum, ya laparnya akan sama. Nilainya pun akan berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita melaksanakan itu semuanya, maka kita senantiasa harus memperkuat niat kita ketika akan melaksanakan ibadah saum tersebut. Tidak sah saum atau puasanya seseorang kecuali dengan niat. Niat itu mahalul qalb. Niat itu ada di dalam hati kita, ya. Letak niat dalam hati. Ya, tidak disyaratkan untuk diucapkan, tetapi ya di antara kita merasakan kalau niat itu kan harus diucapkan. Ya, tafadhol ya. Silahkan saja bagi kita yang ada yang suka melafazkan kan ya niatnya. Ada yang nawaitu saumal godin, ada ifardis sahri Ramadan hadisanati fardulillahi ta'ala. Ada yang saya berniat melaksanakan saum Ramadan untuk hari esok karena Allah Ta'ala misalkan. Ya silahkan. Tapi yang pasti niat itu dalam hati kita. Ketika kita sudah berniat seperti itu, Allah sudah mencatat bahwa kita sudah meniatkan untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tersebut. Ya. Bahkan ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah kan, disebutkan bahwa niat itu letaknya dalam hati. Memang para ulama ada yang berhati-hati juga ketika dia hanya berniat dalam hati, ada yang harus senantiasa ia juga lafazkan. Ya, makanya dari itu silahkan buat kita supaya kita benar-benar melaksanakan ibadah saum itu secara sempurna. Ya. Kemudian ketika kita sudah berniat, maka tentunya niat itu berawal dari mana, kapan dilakukan niatnya tersebut. Ya. Nah ini harus kita pahami bahwa ketika kita melaksanakan ibadah saum wajib di bulan Ramadan, maka niatnya itu ya sesungguhnya berbeda ya. Niatnya ketika kita melaksanakan ibadah saum sunnah. Ibadah saum sunnah itu selama kita belum makan dan minum, kemudian di pagi hari, di siang hari lantas kita berniat melaksanakan ibadah saum sunnah, maka itu boleh. Tetapi kalau saum wajib itu harus di malam hari atau sebelum datangnya waktu waktu imsak. Itu sudah harus dilakukan oleh kita semuanya. Malam yajmi siyam qabla al-fajri
fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat sebelum waktu fajar, maka puasanya tidak sah atau saumnya tidak sah. Jadi sudah ditegaskan bahwa saum wajib di bulan Ramadan itu harus diawali sebelum waktu fajar datang dengan kita berniat melaksanakan ibadah saum karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syarat inilah yang menjadi syarat yang wajib menurut ya Imam Malikiyah ya, Imam Mazhab dari golongan Maliki, Syafi'i ataupun Hambali. Nah, yang dimaksud dengan niat di setiap malam adalah memulai dari tenggelamnya matahari hingga terbit fajar. Artinya setelah salat maghrib atau setelah salat isya, kita boleh berniat saat itu sampai datangnya terbit fajar. Artinya ketika azan subuh itu berkumandang, maka antara itulah kita boleh berniat melaksanakan ibadah saum kita di bulan Ramadan. Ya, itu perbedaannya ya. Kalau seandainya saum sunnah, tadi disebutkan bahwa kita boleh berniat selama kita belum makan dan minum, selama kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah saum. Nah, jadi kita boleh untuk berniat setelah setelah waktu fajar. Ya, ini menukil dari hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuiku dan aku bertanya. Rasul itu bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah kamu mempunyai makanan? Nah, gitu kan. Kami menjawab tidak ada, sahut daripada Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasulullah berkata lagi, kalau begitu saya akan saum, saya akan berpuasa. Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain dan kami berkata, wahai Rasulullah, kita telah diberi hadiah berupa hais, makanan yang terbuat dari kurma, sami, dan keju. Maka beliau pun berkata, bawalah kemari, sesungguhnya dari pagi tadi aku berpuasa. Jadi ini menunjukkan buat kita, kalau seandainya saum sunnah, kita boleh saja dan bisa ketika kita berniatnya itu setelah datangnya waktu fajar. Ya, ketika waktu fajar itu sudah melampaui, kemudian kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah saum tadi, maka kita boleh untuk berniat melaksanakan ibadah saum sunnahnya. Nah, tapi harus kita pahami ketika kita sudah berniat, ya, kalau kita saum wajib di bulan Ramadan, maka niat ini harus nantiasa sering kita perbaharui setiap harinya. Karena saum itu kan setiap hari di bulan Ramadan. Kurang lebih ada yang 30 hari, ada yang 29 hari yang pasti disebutkan oleh Rasulullah SAW, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lamanya 1 bulan ya. 1 bulan dalam hitungan Hijriah itu kadang 29 hari, kadang juga 30 hari. Ya. Nah, kita mau ikut kepada para ulama saja. Ya, berapa hari yang kita lakukan saumnya, insya Allah mereka itu dengan keilmuannya. Nah, dari itu semuanya buat kita niatkan dalam bulan Ramadan itu sebelum datangnya waktu fajar. Jadi ketika besoknya kita masuk di bulan Ramadan, masuk tanggal 1 Ramadan, maka niatkan oleh kita. Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Boleh dengan bahasa Sunda? Boleh. Boleh dengan bahasa-bahasa Arab? Boleh, silahkan. Ya, tapi yang harus kita pahami bahwa an-niyatu mahallul qalbi. Niat itu ada di dalam hati kita. Nah, jadi buat kita coba itu semuanya agar saum kita mendekati kepada kesempurnaan. Kemudian yang keempat ada namanya rukun saum. Kalau kita berbicara tentang fikih saum itu ya tidak akan pernah terlepas daripada syarat, ya kan? Ada rukun daripada ibadah saum tersebut. Ya berdasarkan kesepakatan para ulama, ya rukun saum adalah menahan diri dari berbagai macam yang membatalkan saum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari nantinya. Ya, kalau kita pas azan subuh sampai datangnya waktu maghrib. Ya, dalam surat Al-Baqarah tuh ayat 187-nya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
terangnya siang dan gelapnya malam, dan bukan dimaksud benang. Artinya sudah jelas waktunya bahwa kita melaksanakan ibadah saum Ramadan itu sudah ditetapkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, Bapak Ibu rekan-rekan yang Allah muliakan, maka ketika kita mencoba melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini, ingat oleh kita, penuhi oleh kita syarat-syarat wajibnya, penuhi oleh kita rukun-rukunnya, kemudian barulah kita menjaga kualitas ibadah saum itu dengan melaksanakan berbagai macam amal-amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita saum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, syarat dan rukunnya termenuhi, maka saum kita sah. Dengan diam saja itu sudah sah, ya kan? Artinya saum itu sendiri imsak, ya kan? Seperti itu. Tapi kan sayang, bulan Ramadan itu kan belum bulan penuh dengan kemuliaan, bulan penuh dengan keistimewaan. Kemudian pahala kita diganjar oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Kalau seandainya kita tidak isi dengan sesuatu yang bermakna, dengan ibadah-ibadah yang terbaik kepada Allah, maka rugi buat kita, ya, menyia-nyiakan kesempatan yang datangnya 1 tahun sekali ini. Jadi buat kita, buat ya teman-teman khususnya di Rumah Sakit Islam Ibu dan Anak Al-Islam, ya, Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam ini, mari kita sambut Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita siapkan diri kita, visi kita, ruhiyah kita, ilmu kita, harta kita, agar kita bisa melaksanakan ibadah saum ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita berharap kita semuanya bisa disampaikan oleh Allah memasuki bulan suci Ramadan. Dan semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang paling bermakna, Ramadan yang paling menyejarah dalam kehidupan kita. Dan semoga sesuai dengan tujuan kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. La'allakum tashkurun, semoga dengan saum kita melaksanakan saum di bulan Ramadan ini bertambah rasa syukur kita kepada Allah. La'allakum yarsyudun, semoga kita senantiasa terus diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Bapak Ibu rekan-rekan yang Allah muliakan, kita jaga ketika kita berbicara tentang fikih saum, maka kita jaga oleh kita semua tentang syarat yang harus kita penuhi, ya, termasuk syarat wajib, syarat saum, kemudian rukun-rukunnya, ya. Jangan lupakan kalau Ramadan, saum Ramadan itu dengan berniat sebelum datangnya waktu fajar. Itu saja mungkin sementara Kang Jaka, ya, mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita semuanya. Kalau ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Boleh mungkin maksimal 2 pertanyaan, ya. Baik, silahkan Kang Jaka. Saya kembalikan. Atas paparan materinya, maka dipersilakan kepada rekan-rekan yang akan mengajukan pertanyaan, baik via chat Zoom atau melakukan raise hand, dipersilakan. Ingin menyinggung dikit Pak Ustadz, sama ingin meluruskan kalau boleh. Untuk pada saat buka saum ada 2 yang saya tahu. Apakah ada Allahumma kasumtu atau ada Zahabatu ma'u. Punya lagi itu yang Zahabatu ma'u. Zahabatu ma'u wabtalatil ruku sabata ajrin saum. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz tanggapannya? Artinya ada yang pakai Zahabatu ma'u baru anti buka, baru setelah buka membaca Allahumma kasumtu, atau yang saya tahu di dari kecil itu Allahumma kasumtu gitu Pak. Mohon pertanyaan. Baik, ya. Tentang doa, ya, memang
kalau berdoa kan kita boleh dengan bahasa yang kita pahami, ya. Tapi kan memang ada juga doa itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Nah, para ulama hadis menyebutkan bahwa doa yang dulu saya ketika waktu kecil sering diajarkan dengan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, kan sampai hafal kan ya. Kalau menurut para ulama hadis memang itu hadisnya itu lemah. Jadi tidak bisa dipakai. Tetapi kalau untuk berdoa kita lihat maknanya, ya. Yang pasti buat kita tidak menyatakan bahwa itu hadis sahih yang bisa menjadi hujah buat kita. Kalau doanya pakai itu boleh, boleh. Karena itu kita berdoa, ya. Ada doa yang sahihnya, jelas. Rasulullah mencontohkan, ya, zahabadu ma'usanatil itu, insya Allah. Jadi ketika akan berbuka kan kita merasa kerongkongan kita kan kering, ya kan? Kemudian dibasahi, ya kan? Kemudian berharap bahwa saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, berkaitan dengan hal itu semuanya, tentunya kalau saya itu yakin bahwa para ulama yang mengatakan dengan doa Allahumma laka sumtu itu, kalau saya pribadi itu tidak salah, ya. Tetapi kalau merujuk kepada hadis memang hadisnya lemah, ya. Kalau untuk doa, kalau saya mengatakan bahwa boleh, termasuk kita membaca doa dengan bahasa Indonesia. So kalau kita bahasa Indonesia, doib enggak? Doib sudah pasti, ya kan? Nah, tapi kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah bahwa ketika kita berdoa dengan sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka Rasulullah membaca zahab al-ma'u wa sanatil uruku wa sabatul ajru insyaallah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Begitu Kang Jaka. Alhamdulillah kita mendapat penjelasan berarti Pak Ustadz ya. Untuk doa seperti tadi yang awalnya Pak Ustadz sudah jelaskan, memang bisa dalam bentuk apapun. Bahkan niat pun kita bisa dalam mengucapkannya dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Sunda tadi. Begitupun dengan doa tadi, baik kita utarakannya menggunakan tadi Allah langsung atau tadi via bahasa Indonesia juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi menggunakan betul Pak Ustadz ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan Aisyah dari Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, begini Pak Ustadz, mau bertanya mengenai kewajiban seorang ibu yang ketika Ramadan itu sedang hamil atau menyusui. Kewajibannya itu apakah qada dan fidyah atau qada saja atau fidyah saja? Nah, seperti apa kewajibannya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada ya siapapun ya, apalagi ini mah ya rumah sakit ibu dan anak pasti akan banyak ditanyakan ya, ibu menyusui yang baru melahirkan, kemudian apakah ketika masuk di bulan Ramadan apakah harus dibayar fidyahnya atau harus bayar qada, ya kan? Bagaimana buat kita? Nah, para ulama memang berbeda pendapat ya. Ketika seorang wanita, ketika seorang ibu melahirkan, kemudian lantas dia menyusui, maka buat mereka sebenarnya buat mereka itu ada rukhsah, ada keringanan. Ya, ada keringanan buat tidak melaksanakan ibadah saum tadi. Tetapi ketika syarat-syaratnya itu sudah terpenuhi, maka tentunya ini menjadikan harapan buat kita saum si ibu itu digantinya nanti dengan sesuatu yang memang benar-benar sesuai dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kan itu uzur ya.
Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, di itu ada dalam Al-Qur'an itu sudah disebutkan surat Al-Baqarah ayat 85. Ya, termasuk orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan. Ada yang mengkiaskan bahwa ibu yang menyusui itu dikiaskan dengan orang yang sakit, maka dia harus juga membayar qadha, ya. Ulama salaf memang berbeda pendapat, ya. Ketika dia harus membayar qadha, kemudian dia juga membayar fidyah. Artinya ketika kita mengkiaskan dengan dengan orang yang sakit, maka kan orang yang sakit itu harus membayar dengan qadhanya, ya. Kemudian ketika dia khawatir terhadap anaknya, maka dia harus juga membayar fidyah. Nah, inilah ulama itu berbeda pendapat dalam mensikapi apakah dia membayar qadha saja, apakah dia membayar fidyah saja, ataukah dia membayar dua-duanya. Nah, ini menjadikan pemahaman kita semuanya. Ketika kita mencoba mengikuti di antara para ulama itu, kita harus lebih meyakini. Nah, kalau kita mengkiaskan, maka kita harus bayar qadha dan fidyah. Nah, memang kalau secara hati-hati itu jauh lebih hati-hati. Tapi ada juga ulama yang cukup hanya membayar fidyah saja. Karena dengan dia menyusui kan disafihnya 2 tahun. Ya kan? Nah, supaya kita senantiasa terjaga kualitas, supaya kita sehat juga, supaya anak kita sehat juga. Akhirnya kita menjaga itu semua. Asupan makanan harus tercukupi segala rupa, ya. Akhirnya yang harus kita lakukan adalah membayar fidyah semata. Nah, kepada ibu-ibu sekalian yang menyusui, boleh silahkan dipilih, ya, sesuai dengan keyakinan kita. Kalau kita yang lebih yakinnya lebih berhati-hati, maka kita hanya membayar kita melaksanakan qadha dan fidyah semata. Kemudian membayar fidyah dan qadha. Tapi kalau kita yakin juga, karena ini ada dasar yang kuat juga bahwa buat orang yang menyusui dia cukup dengan membayar fidyah semata. Itu pun diperbolehkan. Ya, tafadhol, silahkan. Yang mana yang lebih kita yakini, ya. Jadi termasuk fidyah itu kan ada yang dengan seperti gini, ada yang membayar fidyah itu harus dengan makanan pokok, ada yang boleh dikonversikan dengan nilai mata uang. Nah, itu kan para ulama berbeda pendapat dalam mensikapi itu semuanya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi buat kita silahkan, kalau mau lebih berhati-hati, ya bayar qadha dengan fidyahnya. Begitu Pak Rafi, ya? Ada 2 lagi pertanyaan, Pak Ustaz, barangkali berkenan. Ada, boleh 1 lagi ya, Pak Jaka, ya? Boleh. Baik. Mungkin saya tadi ambil yang duluan masuk, Pak Ustaz, ya. Kita ada masuk di chat Zoom ini. Oke. Assalamualaikum Pak Ustaz, dari Bunda, dari Ibu Yeni. Mau bertanya, kan dicontohkan oleh Rasulullah ketika tidak ada makanan, maka saum. Niatnya itu saum sunnah apa? Kalau di lain hari selain Senin, kan Kamis, Daud, yang mungkin. Ya, memang Rasulullah SAW tidak menyebutkan secara spesifik bahwa itu di hari apa. Hanya yang pasti ketika itu terjadi, satu saat kan Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah hari ini ada makanan? Nah, kemudian ketika Sayyidah Aisyah mengatakan tidak ada ya Rasulullah, ya sudah kalau seperti itu saya akan melaksanakan ibadah saum. Nah, kalau harinya memang disebutkan. Nah, seperti kita melaksanakan sholat, ya. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, ya kan, nggak ada apa-apa, langsung kita mau sholat, kita lah melaksanakan sholat mutlak namanya. Nah, kalau saum memang saya sendiri tidak tahu tuh namanya saum apa.
Yang pasti Rasulullah itu ketika tidak ada makanan, lantas beliau itu melaksanakan ibadah saum saat itu untuk menjaga kualitas daripada menahan lapar biasa, mendingan mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Tidak disebutkan itu Senin atau hari Kamis atau hari Ahad. Ya memang tidak disebutkan. Dalam hadis itu sendiri tidak menyebutkan secara spesifik. Jadi kalau itu hadisnya hadis umum. Ya, tapi jangan lapar setiap hari ya. Karena saum yang berturut-turut di luar bulan Ramadan memang tidak dicontohkan sama Rasulullah. Ya, boleh jadi itu bertepatan dengan hari Senin, boleh jadi bertepatan dengan hari Kamis, boleh jadi bertepatan dengan waktu-waktu ayam bid, ya, boleh jadi seperti itu. Begitu ya, Kang Jaka. Baik. Alhamdulillah. Turun Pak tanggapan. Baik, mungkin untuk pertanyaan satunya lagi ada YouTube, bisa kita bahas juga di sesi belakang layar mungkin Pak Ustadz ya. Boleh. Barangkali Pak Ustadz untuk menutup dari Pak Ustadz untuk yang materi kali ini, dipersilakan. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, maka siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Pahami oleh kita, tentunya ibadah itu kan harus dengan ilmu. Salah satunya adalah perbanyaklah kita membaca fikih-fikih tentang saum di bulan Ramadan ini. Agar apa? Saum kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu syarat dan rukunnya, kita tahu syarat-syarat sah melaksanakan ibadah saum, kemudian kita tahu juga ketika bulan Ramadan itu apa saja yang harus kita lakukan. Ini yang menjadikan saum kita akan berkualitas. Saum ini akan menjadikan nilai pahala buat kita. Ya, jadi mari kita siapkan oleh kita fisik yang kuat, karena orang yang sehat saja yang boleh melaksanakan ibadah saum. Kita siapkan ruhiyah kita, karena dengan ruhiyah yang baik, saum kita akan menjadi bermakna di hadapan Allah. Kita siapkan ilmu kita, karena salah satu syarat bahwa amal kita akan diterima, ibadah itu disertai dengan ilmunya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa diberikan kesempatan oleh Allah memasuki bulan suci Ramadan di tahun ini, dan semoga dengan saum yang kita laksanakan nanti akan menghantarkan kita menuju kepada ketakwaan di hadapannya nanti. Allahu a'lam bishawab. Itu saja, terima kasih. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penyampaian materinya, semoga kita bertemu di bulan suci Ramadan tahun ini, dan bulan suci Ramadan ini semoga kita dapat lebih meningkatkan keimanan kita, dapat lebih baik lagi dibanding bulan suci Ramadan tahun sebelumnya. Amin. Untuk menutup kegiatan kali ini, mari kita bacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan bagi kifaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa di screenshot ya untuk link absensi yang nanti dibagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.